sering merasa dekat, tapi kok anak seperti menjauh? Kita pikir ada saja cukup. Padahal ada yang jauh lebih penting dari sekadar kehadiran fisik. Video ini akan membuka mata Anda tentang esensi quality time yang sebenarnya. Yuk kita gali bersama bagaimana membangun ikatan keluarga yang kuat dan penuh makna. Apa sih sebenarnya quality time itu? Bukan sekedar berada di ruangan yang sama atau sibuk dengan gadget masing-masing. Quality time adalah saat kita sepenuhnya hadir, fokus, dan terlibat dalam aktivitas bersama anak tanpa gangguan. Ini tentang menciptakan momen di mana anak merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Mereka merasa jadi prioritas utama Anda. Pertama, untuk membangun ikatan emosional yang kuat dan fondasi kepercayaan yang kokoh. Anak yang punya ikatan kuat cenderung lebih terbuka, merasa aman, dan memiliki self-esteem yang lebih baik. Kedua, quality time mendukung perkembangan kognitif dan sosial mereka. Belajar sambil bermain itu efektif sekali. Mereka belajar komunikasi, problem solving, empati, dan regulasi emosi melalui interaksi langsung dengan Anda. Ketiga, ini adalah investasi jangka panjang. Anak akan tumbuh menjadi individu yang lebih resilient dan adaptif. Dan yang paling penting, menciptakan kenangan indah yang akan mereka bawa hingga dewasa. Kenangan ini tak ternilai harganya. Banyak orang tua merasa sulit karena sibuk. Tapi ingat, kuantitas bukan prioritas, kualitaslah yang utama. Bahkan 15-30 menit fokus penuh setiap hari jauh lebih baik daripada seharian di rumah tapi tanpa interaksi berarti. Miskonsepsi umum, menonton TV bersama itu quality time. Tidak selalu. Jika pasif, itu hanya hiburan bersama. Quality time harus ada interaksi dua arah, berbagi pikiran, perasaan, dan energi aktif, bukan hanya kebersamaan fisik. Tantangan lain, gadget. Layar bisa jadi penghalang terbesar. Usahakan jauhkan gadget saat me time dengan anak. Aktivitas rumah tangga juga bisa mengganggu. Coba selesaikan dulu atau libatkan anak dalam prosesnya. Ingat, momen ini adalah waktu suci Anda dan anak. Lindungi dari segala distraksi dan keramaian. Sekarang, bagaimana cara menciptakan quality time yang efektif? Mari kita mulai dengan tips-tips praktis. Pertama, jadwalkan. Walaupun terdengar formal, ini membantu memastikan Anda punya waktu khusus yang dialokasikan. Tidak perlu kaku, bisa pagi sebelum sekolah, sore sepulang kerja, atau sebelum tidur. Fleksibel saja. Kedua, libatkan anak dalam memilih aktivitas. Mereka akan lebih antusias dan merasa dihargai pendapatnya. Untuk balita, bermain peran, menyanyikan lagu, membaca buku bergambar, atau bermain balok sederhana. Fokus pada interaksi langsung, ekspresi wajah, dan sentuhan fisik yang menenangkan. Ini sangat vital untuk balita. Untuk anak usia sekolah, membaca buku bersama, mengerjakan PR sambil diskusi, atau bermain game edukatif. Bisa juga bermain board game, membangun Lego, atau berkreasi seni bersama. Biarkan imajinasi mereka mengalir bebas. Untuk remaja, ajak bicara dari hati ke hati. Dengarkan curhatan mereka tanpa menghakimi. Ini penting sekali untuk hubungan. Ajak mereka olahraga, nonton film yang mereka suka, atau masak bersama. Temukan minat yang bisa dibagi. Ketiga, matikan semua distraksi. Jauhkan ponsel, TV, atau pekerjaan Anda. Fokus 100% pada anak. Ini mengirimkan pesan kuat. Kamu adalah hal terpenting bagiku saat ini. Pesan ini sangat berarti untuk anak. Keempat, jadilah pendengar aktif. Tanyakan tentang hari mereka, impian, atau kekhawatiran tanpa menginterupsi. Validasi perasaan mereka. Oh, kamu merasa sedih ya? Atau, wah, seru sekali ceritamu. Empati itu penting. Kelima, makan bersama sebagai keluarga. Ini adalah momen klasik untuk berbagi cerita dan tawa. Bahkan sarapan singkat pun bisa jadi quality time jika dilakukan dengan penuh kesadaran dan interaksi. Keenam, lakukan ritual sebelum tidur. Membaca cerita, bercerita, atau sekadar obrolan ringan. Ini membantu anak merasa aman, dicintai, dan memberi mereka kesempatan untuk meluapkan isi hati sebelum istirahat. Ketujuh, berpetualang kecil.
Kunjungi taman, perpustakaan, atau museum lokal. Eksplorasi bersama. Tidak perlu liburan mewah. Bahkan jalan-jalan sore di sekitar komplek pun bisa jadi petualangan berharga. Kedelapan, ajarkan keterampilan hidup. Melibatkan anak dalam memasak, berkebun, atau membersihkan rumah. Ini bukan hanya mengajari mereka tanggung jawab, tapi juga membangun rasa percaya diri dan kemandirian. Quality time bukan hanya bermanfaat bagi anak, tapi juga bagi orang tua. Anda akan merasa lebih dekat dengan si kecil. Stres berkurang, kebahagiaan meningkat, dan Anda akan lebih memahami dunia mereka. Ini adalah win-win solution. Anda akan melihat tumbuh kembang mereka dari dekat, merayakan setiap pencapaian kecil, dan mengatasi tantangan bersama. Ingatlah, tidak ada orang tua yang sempurna, tapi kita bisa berusaha jadi orang tua yang hadir seutuhnya. Kualitas waktu yang Anda berikan hari ini adalah warisan terbaik untuk masa depan mereka. Warisan yang tak lekang waktu. Jangan menunggu waktu luang yang sempurna, karena waktu itu mungkin tidak akan pernah datang. Ambil inisiatif sekarang. Ciptakan momennya, hargai setiap detik, dan nikmati perjalanan indah menjadi orang tua yang hadir sepenuhnya. Setiap interaksi, sekecil apapun, akan membentuk pribadi mereka dan memperkuat ikatan keluarga Anda. Mulai dari sekarang, berikan hadiah terindah bagi anak Anda, kehadiran dan perhatian Anda sepenuhnya. Semoga tips ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk update seru lainnya tentang parenting dan keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya.